Kota Sukabumi, mohon izin berkenan kepada yang terhormat Bapak Rahmat Mulyana SPD MHum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu Komite Sekolah, mohon izin menyampaikan, memaparkan berbagai macam hal yang sudah kita lalui bersama selama 1 tahun ini di tahun 2023. Tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa semua yang disampaikan adalah al-fukah ataupun ikhtiar kita bersama. Karena kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berprestasi sendiri, tidak bisa melakukan apapun apabila tidak ada daya dukung dari seluruh stakeholder SMA 2 Kota Sukabumi. Yang pertama, Yang pertama tentunya saya akan sampaikan profil SMA 2 Kota Sukabumi, yang tentunya saya baru pertama menginjak SMA 2 Kota Sukabumi itu bulan tanggal 15 di pertengahan Februari pada saat itu, dengan mengusung jargon, mengusung sebutan yang luar biasa yang dinamakan dengan Semanda Hebat. Hebat itu adalah humanis, elegan, berbudaya, akademik, dan terampil. Dan insya Allah ini selalu menjiwai, selalu membingkai seluruh aktivitas di SMA 2 Kota Sukabumi. Next. Tentunya ini sudah kenal ya, Rahmat Mulyana SPD MHum, saya lagi di Cianjur, masih 4 apa? Masih bertahan di 4A. Kata Pak Amin, jangan dulu bergerak Pak Ahmad, di 4 aja dulu. Dan ini menginjak tahun yang jadi pas sekolah itu menginjak tahun yang ke-11 ya. Tahun 2024 itu tahun yang ke-12 Pak Komite, tahun terakhir di periode yang ke-3. Perlu saya sampaikan Pak Pengawas bahwa kita memiliki relatif, kalau sarana prasarana itu sudah mumpuni, sudah terpenuhi, walaupun ada beberapa ruangan fungsional yang belum secara efektif kami miliki, dikarenakan ada in progress dalam pembangunan. Sebagai contoh, di depan ada 3 ruang yang bahu membahu sama jajaran komite dengan berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Alhamdulillah itu sudah mulai beranjak untuk kita bisa akan dibuat lab, sehingga keterpenuhan lab itu akan segera ada. Berikutnya ini berkenaan dengan tenaga pendidik. Alhamdulillah kalau dari sisi jumlah pendidik, guru itu mencukupi Pak. Walaupun ada beberapa titik yang jadi prinsipnya kami seperti ini. Kami tidak karena sudah diaturannya bahwa kami tidak boleh mengangkat atau menerima honor, jadi kami memberdayakan yang ada di sekolah supaya tidak memusingkan kepegawaian di provinsi, tidak tumbuh berkembang lagi. Kami sudah berhenti sejak 3-4 tahun yang lalu, kita sudah tidak menerima pegawai baru. Jadi kami memberdayakan yang ada. Jadi jumlahnya adalah sebanyak 68. Bisa tampak di sini kami masih memiliki non ASN sebanyak 15. Yang alhamdulillah secara keseluruhannya sudah non ASN yang dibiayai ataupun sudah menjadi pegawai dari provinsi. Sudah tidak ada yang murni lagi dibiayai oleh sekolah. Yang berikutnya berkenaan dengan budaya mutu lulusan yang dibanggakan, ini akan saya sampaikan bahwa walau bagaimanapun
bagaimanapun SMA itu menjadi tolak ukur sekolah itu hebat atau enggak adalah lulusannya, mutu lulusannya. Dan salah satu indikatornya adalah daya serap tentunya ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bisa tampak di sini bahwa ada pergerakan yang signifikan di tahun 2021, 2022 dan 2023 gitu ya. Dari jumlah baik senam PTN, baik jalur mandiri maupun di perguruan swasta. Yang perlu saya sampaikan Pak, bahwa dari sejak tahun 2021 itu 6 orang yang diterima melalui jalur rapat itu hanya 6 orang. Dan ke tahun-tahun sebelumnya juga tidak berkisar seperti itu aja, di bawah 10 gitu ya. Makanya pada saat saya menjadi outsider pada saat itu, kok diam-diam aja semanda gitu kan ya. Gitu dikala sekolah tetangga itu luar biasa pencapaiannya, tetapi sebuah pergerakan, sebuah momentum dimanfaatkan oleh teman-teman pada tahun 2022 dengan melejit di angka 23. Itu luar biasa dan itu menyaingi sekolah-sekolah yang lain dan mengalahkan SMA 4 dan SMA 5 dan setara dengan SMA 1. Ternyata bukan hal yang kebetulan, bukan hal yang begitu saja berjalan. Ternyata ada upaya-upaya yang luar biasa, yang bekerja kerasnya ya luar biasa, tentunya dari perumusan, dari mengevaluasi berbagai macam permasalahan yang ditemui dari tahun-tahun ke belakang, dan muncullah menjadi sebuah skema yang sudah menjadi trademarknya SMA 2 sampai sekarang, dan itu tidak dimiliki oleh SMA yang lain, menjadi rahasia kami gitu. Ya betul ya, jangan dibocorkan ya. Gitu. Karena sekolah lain pun merasa tercengang, oh bisa ya semanda gitu kan ya. Secara konsisten ini kami naik juga menjadi 30 di jalur rapat. Dan ini upaya-upaya ini kalaupun tidak ada kerjasama dari teman-teman dan ada pemikiran yang cerdas, itu tidak akan terjadi. Ke Pak Pengawas saya bocorkan bagaimana caranya gitu kan ya. Ternyata yang pertama kita lakukan adalah pendampingan yang harus secara komprehensif kepada peserta didik. Sejak kelas 10 tidak bisa serta-merta di kelas 12 baru ditawarin, ada yang mau kemana, mau ke perguruan tinggi mana, nggak bisa seperti itu. Ternyata harus by design, harus didesain sedemikian dari sejak kelas 10. Sebagai contoh, anak mau kedokteran, kita sampaikan kedokteran itu rata-rata rapatnya harus sekian. Kalau mau, yuk kita kejar. Bukan artian memberikan nilai segampang, enggak. Mereka berjuang, berusaha untuk mencapai cita-citanya sedemikian. Tetapi yang luar biasanya, kami bisa memberikan keputusan apakah merah, apakah kuning, apakah hijau. Itu yang penting. Jadi orang tua sama siswa itu memiliki keyakinan bahwa mereka akan mau perguruan tinggi ini, bagaimana Bu, bagaimana Pak, oke itu hijau. Nah mereka bisa melakukan itu. Nah itu yang menjadi senjata kami. Dan insya Allah tahun 2023 ini perlu saya sampaikan Pak Pengawas bahwa kami sudah menginisiasi dari kelas 10 kemarin. Lalu kelas 11-nya sudah kita desain sedemikian rupa, dan kelas 12 yang terakhir kemarin selama 2 minggu ya, atau selama 1 minggu kita menghadirkan orang tua dan putra putrinya berdampingan supaya mereka ngobrolnya bareng gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu komite ya orang tua juga diantaranya juga sudah melaksanakan itu. Bagaimana cara wawancaranya, bagaimana menentukan jurusannya, bagaimana menentukan kansnya apakah diterima atau tidak, itu sudah kami berikan teknik-tekniknya. Jadi mudah-mudahan kami berkeyakinan untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih daripada itu. Nah ini yang 30 ada IPB, ada Unpad, lalu ada UI, ada Universitas Negeri Malang, ada ISBI juga, ada UPI. Alhamdulillah perguruan tingginya juga sudah luar biasa.
Lalu UTBK dan SMBT, yang ini menjadi sebuah kunci kami sampaikan bahwa apabila anak-anak bisa tembus ini berarti menjadi kunci buat adik-adiknya. Ada berjumlah sekitar 22 orang melalui jalur tes 30. Jadi jumlah tahun kemarin Bapak Ibu komite kita ada di angka 52. Next. Lalu ini pun menjadi sebuah terobosan yang luar biasa dari Semanda, karena saya sangat berbangga memiliki Bapak Ibu guru yang memiliki komitmen yang tinggi mendampingi anak, berjuangnya keren. Ya. Ini ada 6 anak yang sudah di Jerman sekarang. Bukan jalan-jalan, bukan. Belajar. Di sana itu belajar, dan ini prosesnya luar biasa sulit dan tidak mudah. Banyak sih yang menyediakan agen-agen membuka itu, banyak yang menawarkan, tetapi yang berbeda dengan SMA 2 adalah diberikan berbagai macam pengetahuan, baik itu dari sisi bahasa dan kultur budaya, tetapi tidak terbebani oleh pembiayaan yang tinggi. Enggak ada gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pun menjadi program unggulan kami ke depannya. Karena kalau dibandingkan punten, membandingkan ya dengan SMA yang lain tidak sebanyak ini. Ya. Kami perkenalkan Bu Klo silakan berdiri. Ya. Sebetulnya dia orang Jerman. Cuma sedang gitu. Jadi luar biasa. Jadi kita bisa memfasilitasi anak-anak yang memiliki cita-cita untuk go abroad, untuk meningkatkan kapasitas mereka tentunya. Ini di berbagai kota. Next. Lalu mutu proses sekarang yang kami banggakan adalah yang pertama adalah pembiasaan positif. Pembiasaan positif ini apa? Ternyata pembiasaan positif itu susah, luar biasa. Saya dari SMA ke SMA Pak, membiasakan anak untuk memiliki karakter positif itu susah. Tetapi yang luar biasa di SMA 2 ini, anak-anak itu sudah terbiasa dan sudah tidak canggung lagi. Hari Senin lari ke lapang melaksanakan upacara bendera. Hari Selasa lari ke lapang melaksanakan literasi. Selasa literasi. Hari Rabu dari rumah sudah menggunakan baju olahraga karena Rabunya Rabu sehat, senam. Dan yang unik senamnya itu kita memiliki komunitas senam. Mereka menciptakan senam yang unik-unik, kreasi sendiri, dan setiap minggu bergantian. Itu luar biasa. Ayo foto lagi. Iya. Yang berikutnya adalah Kamis. Nah, ini Kamis bersih. Ya, di bawah kendali, di bawah controlling, di bawah dampingan teman-teman dari program UKS. Jadi anak-anak dibiasakan hari Kamis itu untuk bebersih. Dan tidak hanya sapu, Pak. Biasanya kan kalau bebersih nyapuan doang ya. Ini mah sampai kacanya juga dilapiin. Itu selama 1 jam dari 7.00 sampai 7.45 tiap hari, setiap pagi. Dan Jumat tentunya adalah Jumat berkah, sholat duha, sholawatan, mengaji, kajian bareng, itu setiap hari Jumat. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu anak dibiasakan untuk pembiasaan sesuai dengan harinya, dan itu sudah terbiasa. Anak-anak sudah tidak gampang lagi semacam itu. Dan ini saya yakin ini akan menjadi sebuah media supaya mereka terbiasa dengan item-item tadi, hidup sehat, membiasakan sholat duha, semacam itu. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan literasi. Ini luar biasa dikarenakan kami pun berangkatnya dari raport pendidikan, Pak. Karena kita tahu bersama bahwa secara umum Indonesia ini masih ada
miss di sisi kemampuan literasinya di putra-putri kita, baik literasi numerik maupun literasi secara kebahasaan. Jadi ini program unggulannya bahwa kita jargonnya adalah Gatot Kaca, gagal total kalau tidak baca. Gitu. Yang menjadi pusat sumbernya adalah perpustakaan. Di dalamnya ada tim yang dinamakan dengan tim GLS yang terus mendorong pembiasaan literasi. Jadi tidak hanya membaca, berbagai macam kegiatan diadakan di sana. Yang pasti banyak coklatnya ya. Coklat coba setiap minggu. Oke. Ini ada guru menulis. Guru menulis Pak, alhamdulillah sudah kita menerbitkan buku yang berupa bunga rampai. Setiap guru menyumbangkan puisinya, setiap guru menyumbangkan pantunnya, menyumbangkan ceritanya, sehingga menjadi buku. Tidak hanya guru, anak-anak pun seperti itu. Banyak itu sudah kita terbitkan. Lalu seminar literasi, bedah buku sudah selalu kita secara berkesinambungan. Bulan bahasa baru kemarin bulan Oktober UKBI. UKBI mencengangkan Bu, Bapak Ibu pengawas, bahwa di kita itu ada yang punya kemampuan berapa? Sampai 700 ya. 700 jadi sangat istimewa. TOEFL bahasa Indonesia ini sampai mencapai 700. Bapak Ibu guru ada? Ada. Lalu literasi yang melahirkan karya anak ini ada autobiografi, kumpulan pantun guru, cerpen yang tadi disampaikan, lalu ada puisi siswa. Ini dilakukan setiap hari Selasa literasi. Next. Ini juga kita menghadirkan penggiat ataupun penulis supaya bisa memotivasi anak-anak dan juga kita. Yang unik kemarin kita menghadirkan siapa itu? Kak Agus ya. Kak Agus seorang pendongeng. Ternyata walaupun kita sudah berumur suka didongengin ternyata. Dan kita Bapak mati ayah sih kamar. Luar biasa. Insya Allah kita undang kembali Pak. Karena dia bisa menghipnotis kita sehingga kita luar biasa. Next. Ini karya-karya siswanya. Ada pantun, lalu ada cerpen, cerita si gadis. Ini anak-anak sudah bisa menjadi penulis-penulis yang handal. Next. Ini ibu gurunya juga. Ibu gurunya ini yang sudah saya baca ini mengenal fenomena destruktif behavior dalam dunia pendidikan. Itu tentang bagaimana kita mengantisipasi, mengasuh, mendampingi putra-putri yang ada misbehavior gitu. Itu menarik di sana, dikajinya secara mendalam dan tips and triknya sudah ada dan secara ilmiah didalaminya gitu kan. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca itu. Next. Lalu, nah ini Bapak Ibu, mohon izin kepada Bapak Ibu, kepada Bapak-bapak pengawas, kami berinovasi dari sisi supervisi. Jadi kita mencoba untuk menumbuhkan, melahirkan atmosfer yang berbeda di supervisi ini. Karena saya selalu ada kekhawatiran, ada ketidakenakan gitu apabila hadir di sebuah kelas, Bapak Ibu gurunya kelihatannya rada tidak nyaman dan mempersiapkannya bertubi-tubi, kasihan gitu kan ya. Dan saya tidak yakin ada perubahan signifikan setelah supervisi. Supervisi hukum berubah, pas setelah supervisi tidak, gitu kan ya. Khawatir seperti itu kan ya. Hanya checklist dan angka doang. Makanya kami ngobrol dengan teman-teman guru, yuk kita bareng-bareng aja supervisinya dengan bingkai lesson study. Di mana lesson study ini dengan siklus-siklus tersebut Pak Amin kita adopsi. Jadi kita mempersiapkan berbagai persiapannya, CP-nya kita pilih, model pembelajarannya, sampai kita mendatangkan supermodel ya, yang hadir ke sini yang memberikan gambaran-gambaran model-model yang baik. Ini apa sih, bagaimana? Kan penting tadi atau kata pengawas kan
ada adaptasi, tiru dan modifikasi. Nah itu kami lakukan. Ya, karena kalau kami menuntut Bapak Ibu guru, sok silakan model yang terbaik, belum tentu bisa. Kalau belum melihat model, gitu ada contoh, oh seperti itu, tentunya nanti akan disesuaikan. Kita persiapan, lalu kita diskusikan bareng. Saya ikut di sana Pak, saya anggap itu sebagai pra supervisi, gitu. Kalau di lesson selanjutnya sebagai persiapan, sebagai siklus yang pertama. Lalu actionnya, ini actionnya, pelaksanaannya, ikut ke kolam renang. Terima kasih Pak, Bu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu ya, Bapak. Jadi saya ingin tahu Pak, bagaimana teman-teman olahraga mengajarkan renang. Wah ternyata luar biasa. Dan resikonya lebih besar di kolam renang daripada di lapangan ternyata. Makanya guru-guru olahraga di sini memiliki metode berenang itu harus sama-sama, tidak bisa sendirian, nggak bisa. Pak Asep Odang sendirian bawa kelas 6 gitu, nggak bisa, harus bareng-bareng karena saling mengawasi. Ternyata anak-anak zaman hampir 50% itu nggak bisa berenang Pak ya, ya kuya kan gitu kan, itu kan bahaya gitu, harus diperhatikan baik. Dan metode model luar biasa, mereka melakukannya dengan baik. Ini di Rengganis pada saat itu. Lalu ini di kelas, jadi suasana supervisinya sudah luntur. Padahal saya memposisikan sebagai supervisor sebetulnya, karena di sana muncul ada observer yang juga ikut ngasuh anak gitu di sana. Jadi semuanya terlibat di sana, gitu. Jadi lalu ada kegiatan refleksi, kita ngobrol ulang dan tertantang ternyata Pak, Bapak Ibu guru itu, oh saya mau nanti, gitu ya, nanti mau bagiannya nanti mah bagian saya gitu kan ya, semacam itu, karena ingin bergantian. Next. Nah ini adanya budaya proses yang kami banggakan yang dinamakan dengan Career Day. Mungkin setiap sekolah ada ya, tetapi kami tetap berinovasi, memiliki ciri khas. Di antaranya kami menghadirkan profesi. Dokter umum, ada dokter hewan, ada guru, dan segala macamnya yang dihadirkannya itu dari orang tua siswa. Gitu. Jadi ada kepemilikan, ada peran orang tua untuk memberikan sesuatu hal yang tentunya ini sangat bermanfaat buat anak-anaknya, gitu kan diantaranya. Dan juga kami menghadirkan alumni di sana yang sudah luar biasa ternyata alumni Samanda. Kemarin itu ada siapa tuh alumni arsitek itu? Sandi, Kang Sandi itu Pak Komite kemarin hadir ke sini, dia kerjanya di Singapura. Dan perusahaannya salah satu perusahaan yang mendesain IKN. Yang perumahan buat pegawainya itu ya, udah janjian saya kabling berapa Pak? Kata saya gitu. Oh, boleh katanya gitu. Nah, dan alhamdulillah kemarin Sandi itu memberikan sesuatu hal kepada kita ya. Saya bawa Pak ke taman, San ini pengen didesain ulang, gini. Oh siapa? Udah saya bawa. Dibawa ke masjid kemarin juga. Oh ini siapa? Gambarnya nanti muncul. Udah datang kok? Belum ya? Nanti hadir 2 orang katanya ke sini untuk. Nah itu upaya-upaya ke sana, tetap sekolah itu menumbuh kembangkan, meluaskan jejaring khususnya kepada alumni. Nah ini Bapak Ibu, pemilihan penetapan karir siswa dikawal dalam prosedur yang profesional. Di antaranya kita memiliki data, ada psikotes, analis bakat dan minat, dan rata-rata nilai. Lalu selalu melibatkan orang tua dan selalu konsultasi ke tim ahli di perguruan tinggi. Next. Nah ini tentunya ini juga kami laksanakan budaya proses. Kami berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, dengan dinas instansi yang lain. Ini penting karena sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, karena sekolah itu adalah miniatur dari masyarakat secara umum. Jadi kami harus memperkenalkan mereka ke dunia luar. Khususnya kita bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan dan juga dengan kewirausahaan, dan juga ke teman-teman TNI ya semacam itu. Next. Dan ini
yang unik yang perlu saya sampaikan namanya point trace. Sekarang anak-anak itu berebut botol plastik, itu rebutan ya, malah ada suka kehilangan. Kelas ada cenah hilang satu kresek cenah gitu. Ada pencurian sampah sekarang itu. Ya, karena menjadi nominal. Ya, setelah mereka bersihkan nanti akan ini akan mengolahnya gitu kan. Tuh bisa dilihat di sana anak-anak sudah mulai berkotor-kotor gitu ya, mencuci. Jadi kita bekerjasama dengan point trace. Ini penting, ini sampai ada komplain dari emak-emak karena kehilangan sampah, gitu ya, karena habis sama anak-anak. Nah ini penting karena anak-anak supaya ditumbuhkan kesadarannya menjaga lingkungan. Silakan next. Nah ini Pak, yang menjadi saya bangga terhadap SMA 2, kita memiliki namanya pedoman perilaku. Bukunya sudah ada. Dan saya khawatir ini diambil oleh nasional. Kalau tahu mereka pasti diambil, gitu. Karena ini sangat ramah anak. Jadi ini merupakan, kalau di sekolah itu tata tertib judulnya. Yang biasanya tata tertib itu kan penegakan kedisiplinannya kan dengan punishment, dengan hukuman. Tetapi ini didesain sedemikian rupa sehingga anak-anak itu tidak merasa dihukum, gitu. Di antaranya poinnya hilang, poin hilang, nggak ada. Lalu kami memiliki yang dinamakan dengan aplikasi Semanda Hebat. Membuat aplikasi Pak kami. Di antaranya seluruh data yang ada di sekolah kita bisa diakses di sana. Sekarang masih dalam pengembangan. Yang sudah digunakan adalah pelanggaran Bapak Ibu komite. Jadi anak itu kalau melanggar kesiangan itu diidentifikasinya dengan ini, dipoto. Jadi fotonya langsung larinya ke database. Nanti bisa diakses oleh wali kelas. Cita-citanya bisa diakses oleh orang tuanya. Jadi nyampe ke WA ting, Ananda tidak pakai sepatu hitam, ke orang tuanya begitu. Ananda A kesiangan gitu. Ananda B sudah pulang. Itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan terus berkembang. Next, UKBI yang saya sampaikan ada di angka 675, itu luar biasa. Dia di posisinya adalah sangat unggul, ya. Tapi di angka 500 unggul. Ya. Ini bagus anak-anak. Ini merupakan bagian indikator dari kemampuan berliterasi. Karena soal-soalnya luar biasa, harus literate. Next. Nah ini Pak yang perlu saya sampaikan, ini penghargaan yang Semanda dapatkan. Yang pertama adalah dari Museum Rekor Indonesia, pelatihan literasi kepada guru dan siswa sekolah yang terbanyak. Kita lakukan itu. Lalu sekolah yang aktif tingkat nasional literasinya. Lalu sebagai yang tadi ya kontributor sebagai di Rekor Muri. Next. Ini juga ekstrakurikuler tari dan arumba yang tadi tampil, baik yang tarinya maupun yang paduan suaranya yang tadi tampil, melestarikan budaya bangsa. Di antaranya ini. Next. Kegiatan proyek kolaborasi yang tadi yang kurikuler. Yang unik Pak, mohon izin di SMA 2 kita mencoba mendesain sedemikian rupa pelaksanaan PL5 itu dibuatnya ramah. Karena banyak orang tua di sekolah lain gitu kan ya, ataupun di jejaring media, kok semenjak ada kurikulum merdeka ada PL5 jadi udunan wae gitu kan ya. Gitu. Kita mencoba mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang di sekolah dikolaborasikan dengan kegiatan P5. Yang pertama adalah rekayasa teknologi. Temanya rekayasa dan teknologi. Jadi anak-anak
melaksanakan liputan, membuat liputan, lalu mengupnya, mendesainnya, mengeditnya, lalu memvideokannya menjadi sebuah produk yang bisa disajikan seperti profesional yang membuatnya. Next. Nah ini yang tadi saya sampaikan, untuk pemanfaatan aset luar sekolah, kita memanfaatkan hubungan kita dengan FSJ ya, program FSJ, di mana di bawah bimbingan dan juga pendampingan Ibu Floren, anak-anak didampingi dari daftar, mempersiapkan diri, khusus bahasanya, sampai berangkatnya ke sana. Mohon doanya Ibu Floren tahun sekarang ke Jerman. Insya Allah, amin. Pak Adi juga akan menyusul, ya. Nanti Pak Adi akan menyusul ke sana. Kalau saya enggak. Oke, baik. Ini salah satunya. Ini ikonnya, Pak. Next. Budaya mutu guru yang dibanggakan. Ini penting. Karena tidak hanya anak-anak saja kan yang didorong oleh supaya lulus, tapi Bapak Ibu guru coba kita lihat. Ada Ibu Floren sebagai juara 2 lomba video guru dan dosen bahasa Jerman nasional. Ya. Lalu yang diadakan oleh Goethe Institute. Lalu yang berikutnya adalah Ibu Ananda BKPON di Bogor, medali silver tingkat nasional. Jadi betul Ibu Nanda itu sangat-sangat menjiwai ya guru tari, senang tari gitu. Karena kadang-kala jadi gitu lah. Ayo gitu kan, lari, juru nanti itu mah nggak biasa. Next. Guru penggerak. Nah ini kami memiliki 4 panglima ini. Ada 4 kan guru penggerak yang kita punya. Ini angkatan 6. Angkatan sekarang ada ya? Nah, pengajar praktik. Nah, tahun sekarang ada pengajar praktik. Ini ada 4. Ternyata kalau mengikuti kegiatan guru penggerak itu candu. Maksudnya ketagihan. Walaupun didera, waktunya tidak ada, capek, tetapi ternyata ketagihan. Di antara yang ikut siapa sekarang? Pak Jalal sama Lydia. Ya ikut pengajar praktik, sudah guru penggerak, ikutan lagi Pak. Ikutan lagi gitu. Kalaupun saya diizinkan, saya pun ingin ikut guru penggerak, dan saya selalu meminta modulnya sini kan. Saya selalu belajar dengan mereka karena ya luar biasa guru penggerak itu. Berikutnya adalah pembatik. Ini ada Ibu Agustina dan juga Pak Jalal. Pembatik itu bukan ada pembatik. Pembelajaran berbasis TIK, keren ya, yang dikeluarkannya langsung oleh kepala balainya. Level 3 ya, kreasi. Next. Nah ini Pak, kemarin kita diundang Pak oleh kementerian untuk memberikan best practice di kementerian dari senasional. Jadi kami memutus Pak Helmi yang pada saat itu sebagai wakasek kurikulum, karena model penerapan di kita dianggap unik ya, dan satu-satunya yang kita mencoba memberikan keleluasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran kita. Coba bayangkan Pak, setiap anak itu memilih mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Itu enggak ada yang sekolah yang berani, semana berani. Dan jadwal tidak bentrok, mulus gitu. Kalau kuliah, UPI pun kalah sama kita ya. Kalau kita di kuliah di UPI kan kadang pagi-pagi, kuliah kadang siang, di tengah kosong. Ini mah enggak. 400 orang itu terakomodir keinginannya dan tidak ada bentrok semacam itu. Makanya kita praktik baik sebagai penggerak tingkat nasional, dan kita sebagai sekolah terbaik PSP ya tingkat kota Sukabumi. Next. Nah ini Pak Willy, terima kasih Pak Willy menjadi pembicara pada seminar berbagi ya praktik baik P5 di Bogor. Lalu Bu Neti, Bu Hajar Neti juga di in-house training di Sekolah Algi Pari Sukabumi. Ini sebagai pengimbasannya gitu ya. Dan yang berkunjung pun ada, ke kami ada yang berkunjung. Next. Pembicara nasional Ibu Floren Piaju
Lalu ini pada saat itu ya webinar nasional KGN 2023 kemarin. Lalu Pak Jasmansa, nah ini Pak luar biasa, kami memiliki potensi yang keren. Pak Jasmansa, Pak Dr. Jasmansa, beliau sudah melanglang buana. Nah ini global conference pada di Singapura, jadi sampai 9 November. Capek kan bahasa Inggrisnya? Ya, gitu ini Pak Jasmansa. Nah makanya kita punya yang dinamakan dengan jurnal, Pak. Jurnal, karena beliau piawai di jurnal, jadi kami mendorong Bapak Ibu guru untuk mendirikan jurnal dengan bimbingan beliau. Gitu. Sudah terbit, saya sudah terbit 2 jurnalnya atas bantuan beliau. Next, Duta Sains. Nah ini Duta Sains, wajah luar biasa. Oke. Next, peserta diklat P3K terbaik. Wow, ada Ibu Rani di sini. Angkatan 195, guru kita terbaik kedua. Oke. Bisa dilihat sosoknya ya, di sini kan gimana beliau sangat lincahnya gitu kan. Oke. Next, Pak Galih Pak. Mohon nanti dibuka gitu ya. Juga ada Galih Saputra ya, disatukan, ada P-nya ya. Oke, maka dibuka. Bapak Ibu kalau ada yang belum buka, itu sudah subscribe-nya itu udah berapa sih? 60,9 ribu. Wow. Videonya hampir 700. AdSense-nya, nominalnya gitu kan. Keren ya, ya. Jadi sebagai content creator dalam media pembelajaran menghasilkan 689 video dengan jumlah subscriber 69. Wah, keren. Keren. Luar biasa. Next, mutu manajemen yang kami banggakan. Nah ini Pak, yang tadi disampaikan, kita mencoba kerjasama dengan berbagai pihak yang ada, karena ini dibingkainya oleh salah satunya oleh topping. Kami menamakannya topping. Ada topping-topping. Yang pertama itu toppingnya adalah kami adalah sekolah bersinar, bersih dari narkoba. Kami adalah sekolah Adiwiyata Mandiri. Kami adalah sekolah sehat. Kami adalah sekolah siaga kependudukan. Ada itu semuanya. Ada lagi? Sekolah ramah anak. Kesemuanya itu toping-toping tersebut itu dibingkai di kegiatan usaha kesehatan sekolah. Nah diantaranya ini kita kerjasamanya ada dengan BNNK tentang narkoba, ini tentang ramah anak ya. Lalu ini kesehatan, stunting, segala macamnya. Lalu ada KPU juga, kemarin kita undang KPU-nya. Lalu L-Bait tentang jurnalistik, dan ini berbagai macam. Di Sucapil dengan KTP masalahnya. Ini kita kerjasama dengan berbagai instansi. Dan biasanya mereka didiin ya. Kesini lagi gitu Pak. Kami bukan. Nah. Next, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Ini yang kita hadirkan. Orang tua jadi ikut terlibat di proses pembelajaran, ikut bertanggung jawab dan ikut tahu gitu kan ya. Kadang-kala kalau anak SMA itu suka ditinggalkan betul ya. Kalau TK, SD masih didampingi, tapi kalau sudah beranjak SMA sudah mulai lepas. Tetapi kita mencoba memberikan pemahaman bahwa tetap harus didampingi. Ini adalah sosialisasi psikotes, lalu pemilihan mata pelajaran, menyampaikan hasil asesmen bakat minat, dan juga pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Termasuk kemarin itu pemilihan kelas 10 ke kelas 11 itu ada proses yang panjang. Mohon izin menyampaikan Pak, pada saat tahun yang sekarang kelas 12 itu memilih bebas ya. Nah tetapi kalau yang tahun sekarang, yang kelas 2 sekarang enggak. Karena kami pun tidak bisa berdiam. Karena kata Pak Gali, kalau tidak berubah itu tidak seperti berpikir katanya gitu. Jadi kami berubah. Untuk yang kelas 11 ini adalah mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih 2-4 mata pelajaran yang cocok. Tidak semuanya dipilih dengan bebas, tidak. Gitu. Betul, sesuai dengan karir yang mereka ingin capai. Next. Nah ini Pak, sekolah pelaksana program sekolah penggerak predikat amat baik. Tingkat kota ya. Tingkat kota. Jadi sekota itu kita yang paling baik. Dari ini angkatan 1, 2, dan 3.
yang terbaik. Luar biasa ya, padahal kita mah udah biasa-biasa ya. Ternyata di orang lain luar biasa Pak. Next, nah ini Pak satu lagi, ini kejutan, kita mendapatkan terbaik dalam pemanfaatan platform digital pendidikan terbaik ke-1 se-Jawa Barat. Berarti ada sekitar 700 lebih Pak sekolah. Nah kita yang terbaik ke-1 yang kemarin, yang seharusnya Pak Amin yang mendapatkan trofi. Iya, ini terbaik 1. Ternyata ini adalah sebuah penghargaan kita memanfaatkan PMM, gitu. Karena Pak Amin ternyata ada sebuah data yang saya juga baru tahu bahwa sekolah kita itu membuat karya nyata ya. Aksi nyata, karya nyata yang di PMM. Nah, aksi nyata itu kita mah beda dari satu dengan yang lainnya gitu. Tingkat kemiripannya itu rendah. Kalau yang lainnya suka idem katanya, idem ganti. Makanya kita dapat ini dan aksesnya juga kita meningkat ya di tahun sekarang. Karena kita fokus Pak ke PMM. Jadi segala macam kembali ke PMM, segala macam kembali ke PMM. Berapa kali? Kita 2, 3 kali, 4 kali workshop ya. Next. Nah ini pemenuhan tagihan pengisian Sulinjar yang kemarin ditagihkan, alhamdulillah sudah 100% semuanya, baik sekolahnya, gurunya maupun secara sekolahnya sudah selesai. Ini ditagih Pak terus, kalau belum itu terus ditagih kemarin. Nah ini akun belajar ID, akun belajar guru itu sudah 100%. Kalau adminnya juga sudah 100%. Kalau siswa belum ya. Jadi ada 7 siswa status tidak aktif karena hasil riset pasut tidak aktif di sana nggak aktif. Jadi hanya 9,4%. Ini didapatkannya oleh SMA 1. Nggak tahu SMA 1 mungkin 100% semua ya. Makanya mereka dapat juara ke-3. Ya. Nah ini ID belajar kita. Next. Ini Pak, eksplorasi raport pendidikan. Login sudah, mengeksplor juga sudah, mengunduh juga sudah. Dan dijadikan sebagai bahan penentuan kebijakan juga sudah. Terutama tahun 2024 yang tahun sekarang yang sudah terbit tersebut kita gunakan untuk menyusun RKS, menyusun RKT, RKS untuk 2024. Tetapi untuk tahun yang kemarin karena munculnya itu di tengah perjalanan, jadi kami belum begitu mengakses itu untuk dijadikan sebagai kebijakan. Lalu TPPK Pak, ini yang unik, Bapak saya pun memiliki hutang kesempatan ya kepada Pak Komite. Kita harus bertemu di mana kita itu tim Bapak Ibu Komite, bahwa kita memiliki tim pencegahan perundungan dan kekerasan. Ya, ini wajib di-upload ke Dapodik di sana, dan ini harus ada karena menjadi sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan di persekolahan atau di dunia pendidikan. Diketuai oleh Pak Helmi, Pak Rahmat itu tidak ada di sini karena mungkin Pak Rahmat berpotensi melakukan kekerasan. Jadi ada Pak Helmi, ada Bu Elis sebagai di bidang UKS, ada Bu Dede di TU-nya, lalu ada Pak Komite, lalu ada BK-nya di sini. Ini sudah alhamdulillah dan sudah dieksekusi dari sisi pelaksananya, kolaborasinya dengan UKS. Next. Ini Pak, yang tadi jadi kita SMA 2 Kota Sukabumi terbaik pertama dalam pemanfaatan platform digital kategori sekolah di SMA. Dan kita mendapatkan televisi Android ukuran 32 in ya, alhamdulillah. Kalau Pak Tatang itu dapat HP Android. Next. Pembentukan komunitas belajar sudah dibentuk, seluruh komunitas belajarnya berbasis MGMP, tetapi mohon maaf belum kami listed di PMM karena ada syarat dan ketentuan ternyata di sana supaya kita bisa masuk. Di antaranya harus ada sertifikat yang baru muncul baru bisa masuk. Ini next.
kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Next. Ini Pak, analisis kebutuhan kompetensi guru. Sudah kami analisis sedemikian rupa, sudah kita kaji. Jadi kita mencoba dari 4 sisi ini. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar, peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran, lalu ada peningkatan kompetensi evaluasi pembelajaran. Ini bisa dilihat persentasenya ternyata seimbang. Jadi ini grafik pengembangan kompetensi gurunya yang ini akan dijadikan sebagai kebijakan dalam membuat kegiatan ataupun program selanjutnya. Next. Nah ini analisis kebutuhannya berdasarkan refleksi guru pasca supervisi kemarin. Merefleksi, ngobrol bareng, ya ini yang muncul menjadi fokus kita. Next. Lalu berkenaan dengan pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ini yang kita lakukan ada secara internal, workshop, pelatihan, supervisi berbasis coaching, lalu ada sosialisasi untuk tas, ada bos, dan juga untuk yang tadi disampaikan ada berlakukan dan segala macamnya. Untuk eksternal juga kita lakukan yang diantaranya adalah PMO setiap 2 bulan dan juga ada lokakarya yang selalu kita lakukan setiap per 3 bulan. Next. Supervisi pendidikan dengan paradigma coaching yang tadi disampaikan. Ini tahap pra supervisinya. Nah ini kami datangkan sebagai simulasi model pembelajaran, tetap itu harus diberikan. Lalu kita urun rembuk, diskusi bareng, menyiapkan perencanaannya. Next. Ini juga sama per KGMP. Nah setelah itu mempresentasikan ke teman-teman, perencana itu gini seperti ini. Jadi bisa menginspirasi, bisa menerima masukan semacam itu. Next. Nah ini lembar kerjanya supervisi. Nah ini diantaranya sudah dilakukan. Jadi ada timnya yang berbeda, ada timnya di sini. Next. Ini tahap supervisinya yang sudah kita lakukan. Ada guru modelnya, supervisor tetap saya, ada coachnya, ada coachingnya di sana itu muncul. Next. Nah, diskusi. Pada saat itu pun diskusi, tidak menunggu selesai, gitu. Bu, gimana? Semacam itu. Saya memberikan masukan dan teman-teman yang lain pun memberikan masukan. Next. Nah ini pasca supervisinya, merefleksi pembelajaran, melakukan perbaikan evaluasi pembelajaran, refleksi dan evaluasi pada kegiatan supervisi akademik, sehingga modelnya menjadi sempurna. Ini refleksinya, teman-teman merefleksikannya. Next. Nah ini salah satu mengembangkan kompetensi warga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami senantiasa memberikan keleluasaan Bapak Ibu guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan. Walaupun itu tidak ada undangan gitu kan, silahkan, terutama yang online, webinar, semacam itu teman-teman suka mengikuti. Next. Ini kan, oh iya, jejaring organisasi yang dilakukan dengan sekolah. Saya anggota PGAI, ya, sebagai koordinator di bidang kerjasama dan usaha, sehingga saya memiliki gedung gedung PGRI yang ada di Ciberem itu yang menjadi ketua pemilik saya. Bapak Ibu pilih pada sewa enggak? Ini udah diresmikan kemarin, alhamdulillah sudah selesai. Lalu anggota pramuka pasti ya, Kota Sukabumi sebagai pelatih, alhamdulillah sudah mengikuti ya, KMD sudah, KML sudah, KPL. iya, KPD ya. Pak Komite ini pramuka sejati, ya, luar biasa. Next. Nah ini diseminasi praktik baik. Jadi ternyata kepala sekolah itu harus bisa mengajar, Pak. Dia harus memberikan contoh, gitu kan. Di beberapa kesempatan memberikan contoh bagaimana menggunakan metode A, metode B, metode C. Next. Ini berkenaan dengan partisipasi aktif dalam jejaring organisasi yang relevan dengan kementerian sekolah untuk mengembangkan karir. Nah ini Pak. Ya, program menunjukkan hasil adopsi tiru dan modifikasi. Pemilu ketua OSIS
yang tadi sampaikan PEP 5-nya itu disandingkan dengan kegiatan sekolah. Ada MUSIS di P5 kan. Jadi anak-anak mengadopsi, ada tim jurnalisnya, ada tim laporannya, ada tim KPU dan tim Bawaslu, tim survei dan tim sukses, dan mereka larut dan tenggelam menjadi perannya gitu. Sampai ada demo, bukan demo, apa namanya? Kampanye gitu kan, sampai teriak-teriak semacam itu. Next. Nah ini prosesnya, ada tim masing-masing bergerak sesuai dengan tupoksinya, dengan ATM ya kita lakukan itu sampai pemilihannya gitu kan, sampai luar biasa dengan kreativitas mereka, ternyata anak-anak kita keren. Next. Ini adalah kegiatan pendampingan kegiatan PMO yang selalu kita lakukan, karena walau bagaimanapun angkatan 3 itu selalu dijadikan sebagai tolak ukur kan ya, angkatan 3 itu sebagai tolak ukur, karena walau bagaimanapun kan kita tidak tahu banyak sebetulnya, cuma kita merasakan hal-hal yang sudah ya, mereka belum rasakan gitu. Next. Ini MKKS, di MKKS dan juga di PGRI itu ada pelantikan, berperan di sana. Next. Ini spiritual, moral dan emosi juga kita kembangkan itu, terutama dari sisi-sisi religiusitas. Sholat berjamaah, kemarin sholat subuh berjamaah Pak Komite, lalu ada pengajian rutin juga, lalu ada peduli Palestina juga kemarin kita lakukan itu. Next. Ini Pak, SOP pelayanan yang tadi sampaikan adalah pedoman perilaku. Yang di dalamnya muncul tidak? Enggak ya? Muncul dalam SOP ya. Yang diantaranya penanganannya itu secara berjenjang gitu, tergantung dari kasus yang ada gitu. Sebagai contoh, kalau kesiangan itu ada teguran lisan gitu kan ya. Tetapi itu tidak hanya cukup lisan, nanti ada namanya lembar refleksi yang mereka menulis, nanti besok saya tidak akan kesiangan gitu kan. Bagaimana caranya? Saya akan bangunnya semacam itu. Dan tidak akan main game itu. Jadi biar mereka tumbuh kembangnya sendiri. Next. Lalu kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Next. Nah ini kita pengembangan lingkungan belajar yang pusat pada murid. Kita memiliki duta UKS. Jadi kita alhamdulillah mencoba untuk merubah mindset. UKS itu tidak hanya ruang tempat orang pingsan, tidak, tetapi UKS itu merupakan sebuah usaha yang sangat penting, di mana sekolah harus bisa terfokus kepada kesehatan sekolah, terutama kepada peserta didik. Next. Ini tentang sekolah berbasis lingkungan. Sekolah kita itu sekolah adiwiyata ya, adiwiyata. Jadi kita mempertahankannya supaya terus menjadi sekolah adiwiyata. Next. Trace study kita sudah lakukan Pak, trace study-nya. Yang tadi kita sampaikan, SNBP-nya ada 30, SNBT-nya 22, seleksi mandirinya ada 21. Tetapi kita kesulitan men-tracer yang sudah lulus dan mereka tidak melaporkan. Jadi datanya tidak komplit. Tetapi itu menjadi sebuah dorongan buat kami berinovasi. Jadi kami tracernya dari sekarang, dari rencananya, dari cita-citanya, mau bekerja, mau melanjutkan, mau nikah, itu sudah ada. Jadi mereka sudah menyebutkan dari sekarang juga kelas 12 itu. Jadi kalaupun kita kehilangan jejak, kita punya bahan nih, gitu kan? Oh mungkin mereka kerja, karena sulit mengumpulkan data-data tersebut. Gitu. Makanya kita yang terdata saja, sedangkan yang bekerja itu belum bisa teridentifikasi dengan baik. Next. Oh ada ya, ada beberapa yang masuk yang bekerja ya. Next. Lalu ini yang tadi disampaikan, pembelajaran kontekstual di luar sekolah. Jadi mereka ke outing ya, ke luar sekolah untuk mewawancara, mencari lokasi, mencari permasalahan. Ini Pak yang tadi sampaikan, ini yang berpusat ke murid ya. Memimpin perencanaan pelaksanaan persebaran yang berpusat ke murid yang tadi disampaikan. Lalu ini contoh umpan balik yang hasil supervisi. Next.
reward dan punishment. Ini ada perencanaan pelaksanaannya. Kita memberikan reward, tapi jarang memberikan punishment. Jarang ya? Tidak ada. Enggak, malah nggak pernah Tidak ya? ada. Nggak pernah. Ya, paling juga saya diam gitu kan. Next. Nah ini juga sama ke anak-anak, terutama memberikan apresiasi kepada peserta didik. Itu luar biasa ternyata Bapak Ibu ya. Anak-anak dikedepankan itu ternyata grade-nya naik. Di teman-temannya itu grade-nya naik, Bu. Jadi lebih pede gitu kan. Next. Ini rekapitulasi yang sudah dilakukan. Ada refleksi juga pembelajaran. Next. Home visit masih kita lakukan Pak, home visit. Ya, walaupun tahun depan nggak tahu home visit bisa dilakukan atau tidak. Ternyata ya harus home visit harus dilakukan sebagai bentuk upaya kita supaya keputusan kita lebih bijak Pak. Karena ada anak yang tidak sekolah, sering tidak sekolah, ternyata ongkosnya itu dibagi buat adik-adiknya gitu. Jadi kawan sekolahnya itu. Gitu. Kalau punya 10.000, sekarang bagian sekretnya berangkat, itu seperti itu terjadi di kami. Next. Itu sebelumnya ada parenting, kita melaksanakan parenting juga berkenaan dengan sosialisasi buku pedoman perilaku. Insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan parenting ya kepada next kegiatan undangan orang tua yang kami hadirkan di sekolah kami. Di antaranya ada Pak Hidayat, ya, Pak Serka Hidayat. Terima kasih Pak kemarin bisa hadir, bisa menyemangati anak-anak kita. Next, ini pertemuan guru, wali kelas dan guru BK dengan orang tua, tentunya dengan berbagai macam hal, tidak hanya yang berkasus tetapi yang lain-lainnya juga. Berikutnya Pak, berkenaan dengan kepemimpinan manajemen sekolah. Ini visi kita adalah unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum Merdeka. Ayo apalagi unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum Merdeka. Unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa memilih ini? Karena kita sedang melaksanakan kurikulum Merdeka yang kita anggap bahwa kurikulum Merdeka akan mengantarkan menjadi siswa-siswanya pasti akan unggul dan berkarakter. Tidak hanya siswa tetapi seluruh stakeholder yang ada, termasuk orang tuanya di sana. Unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum Merdeka. Yang misinya yang pertama adalah mengembangkan proses pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai religius, karakter mulia dan budaya literasi melalui pembelajaran yang berdiferensiasi dan proyek kolaboratif. Berdiferensiasi itu menjadi kata-kata yang istimewa Pak di kami, berdiferensiasi. Yang berikutnya adalah memfasilitasi berbagai upaya pengembangan kecakapan, minat dan bakat melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih, indah, sehat dan berbudaya lingkungan. Menjadikan perpustakaan sebagai jantungnya, tuh kan, pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya literasi di sekolah. Melaksanakan kepemimpinan pembelajaran, perencanaan berbasis data dan serta penguatan digitalisasi sekolah. Itu insya Allah itu sudah kita yang kalau mau digambarkan dengan kegiatan tadi sudah terlingkupi. Next. Oh iya, ini di web kita ya, ya bisa diakses di web kita. Sudah terintegrasi di web. Ini yang tadi saya sampaikan melalui media web sudah kita sampaikan kepada baik. Ya. Next, sudah tertempel juga supaya terbaca. Ini yang tadi penghargaan yang didapatkan. Kalau ini yang kurikulum Merdeka terbaik ya, yang saya mandiri. Ini pengelola program sekolah berdampak pada murid. Next. Lalu kepemimpinan pengembangan sekolah. Ini Pak, kita memilih yang tadi smart digital. Next. Sudah kita lakukan juga permasalahan dengan masyarakat sekitar. Kita ada rantang pramuka SMA 2 Sukabumi. Next. Ini penyaluran infak dan penyaluran mushaf Al-Quran ke warga sekitar kita juga sudah lakukan. Next. Penyaluran mushaf ini yang dilakukan oleh Pak Willy. Next. Nah, ini donor darah. Bu Hajar masih?
Ya. Ini program sosialisasi program sekolah kepada Bapak, Ibu, orang tua. Lalu sama ini juga sosialisasi program. Nah ini Pak, ada parade karir yang tadi saya sampaikan. Kita menghadirkan orang tua sebagai narasumber. Next. Ini yang tadi. Di antaranya ini orang tua murid semua. Dan alhamdulillah kemarin bisa menginspirasi anak-anak. Di antaranya mereka banyak yang bertanya. Next. Oke. Demikian Bapak pengawas dan juga rekan-rekan sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 tahun ini banyak yang sudah kita lakukan, dan diantaranya kita sulit menuliskan prestasi di PPT itu tidak cukup. Jadi kita ada ini prestasi anak-anak kita berapa Pak untuk ke bawah? Ada 204 prestasi, luar biasa. Ini baru semester 1 saja kemarin ya, semester 1 saja baru kita teridentifikasi. Di antaranya Pak yang menggejala itu adalah coba Pak yang OSN online. Nah itu ada olimpiade online Pak. Jadi anak-anak itu sekarang bersemangat untuk mengikuti olimpiade online gitu, sehingga mereka medali emasnya luar biasa banyak. Dari Yayasan Prestis, Yayasan Band Dikotor Indonesia itu mereka mengadakan dan mereka mencari sendiri, dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan piagam. Dan tentunya ini tidak bisa harus belajar, nggak bisa serta-merta segitu aja, nggak bisa. Jadi luar biasa, ini apresiasi buat anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi, menjadi data upaya-upaya kita untuk menjaga tetap Semanda menjadi Semanda yang hebat dan semakin hebat. Sekilas. Nah, sekilas Pak, ini pengembangan perilaku. Next. Di sini terus ke bawah, terus perlakuannya Pak, ya perlakuannya terus. Nah ini contoh kasus. Jadi kalaupun ada kasus itu komprehensi kasus gitu kan ya. Kalaupun kualifikasinya adalah, jadi di kualifikasi ada kualifikasinya Pak untuk kasus ringan, frekuensinya kadang-kadang. Kualifikasi ringan, frekuensi sering. Bagaimana caranya? Dicatat, ditangani oleh pendidik, dan kemudian melihat pelanggaran berupa diingatkan secara lisan untuk menentukan kesadaran pendidik. Jadi seperti itu. Nah, harus sering diingatkannya, tapi tercatat dan ada di database gitu. Terus fotonya ya lengkap di sana. Yang paling berat itu coba lihat Pak. Yang paling berat itu, nah berat diketahui dengan oleh tim. Ini caranya diketahui dan diidentifikasi oleh tim kesiswaan dan wali kelas. Kompresi kasus untuk menentukan tindak lanjut. Jadi seluruhnya didiskusikan, dilakukan gitu, dengan kelibatan orang tua juga di sana. Dan alhamdulillah Bapak Ibu komite sampai detik ini tidak ada yang komplain orang tua berkenaan dengan anak yang dikembalikan kepada orang tua. Ada Pak, walaupun kami tidak punya prinsip untuk mengeluarkan anak, tidak. Tetapi seiring waktu, seiring perjalanan, seiring treatment yang kita lakukan, ternyata lingkungannya harus baru. Dan sebanyak berapa orang Pak Bunda? 12 orang di semester kemarin itu gitu. Itu bukan sesuatu yang kami menggembirakan, bukan ya. Tetapi itu yang menjadi indikator ini berhasil adalah karena tidak adanya komplain, tidak ada arus balik gitu kan ya. Semacam itu biasanya kan suka ada komplain gitu kan, sulit. Tapi setelah bertubi-tubi seperti ini kan kita bisa melaksanakan dengan smooth gitu, dengan mengedepankan keramahan kepada orang tua dan juga kepada demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.